Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan evaluasi pembelajaran matematika. Adapun materi terkait yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Langsung saja pada materi yang pertama tentang fungsi evaluasi pembelajaran matematika. Fungsinya antara lain, yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Maka, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan pembelajaran sebagai penjabaran dari kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Materi selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menilai ketercapaian atau attainment tujuan. Ada keterkaitannya antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan seorang guru. Kemudian yang kedua, mengevaluasi mengukur aspek-aspek belajar yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, psikomotor, dan efektif. Yang ketiga, mengevaluasi sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa ketahui. Yang keempat, mengevaluasi dalam memotivasi belajar siswa. Yang kelima, mengevaluasi dalam menyediakan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Materi selanjutnya tentang kedudukan. Kedudukan evaluasi pendidikan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya terdiri dari 3 jenis, yaitu sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ditinjau dari sudut transformasi pendidikan, kedudukan evaluasi untuk mengevaluasi calon siswa. Prosesnya, kegiatan belajar mengajar beserta komponen-komponen penunjangnya seperti guru, metode dan pendekatan materi, sumber, alat pelajaran, dan sarana lainnya, serta lingkungan. Lulusan, tujuan, dan umpan balik dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Prosedur evaluasi antara lain, menurut Mukhtar Buhari, menyebutkan bahwa langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini meliputi merumuskan tujuan evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Kemudian, menentukan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, menentukan metode evaluasi yang akan digunakan. Yang keempat, menyusun alat evaluasi yang akan digunakan. Kemudian, menentukan kriteria penilaian yang digunakan. Dan yang terakhir, menetapkan frekuensi evaluasi. Poin B, pengumpulan data atau collecting. Dalam tahap pengumpulan data, yang dilakukan adalah pemeriksaan hasil dan pemberian skor, atau bisa disebut verifikasi. Langkah ketiga, verifikasi data atau verification. Kemudian langkah keempat, analisis data. Kemudian yang kelima, penafsiran. Kemudian adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran.
Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif terbagi ke dalam beberapa pembagian, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Kemudian di domain kognitif yang terakhir ada evaluasi. Kemudian garis besar yang kedua yaitu domain afektif, yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila peserta didik sadar dengan nilai yang diterima, kemudian mengambil sikap dalam bertingkah laku. Yang dinilai adalah kemampuan menerima, kemampuan menanggapi, dan menilai. Yang poin C yaitu domain psikomotor, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerak tubuh, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Sekian yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.